Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Ummu Khairia M dengan nomor induk 2005115022019 selaku mahasiswa PMM asal Universitas Negeri Makassar. Baik, tujuan saya di sini untuk menuntaskan salah satu mata kuliah saya, yaitu pragmatik, yang diampu oleh Bapak Immanuel Silitonga, SPD MPD, selaku dosen pragmatik di Universitas Katolik Santo Thomas. Baik, pada kali ini saya akan membahas tugas saya, yaitu implikatur. Pengertian implikatur. Menurut Wijana 2011 halaman 38, proposisi atau suatu asumsi yang dihasilkan penutur yang diimplikasikan itu disebut implikatur atau implicature. Karena implikatur bukan merupakan bagian tuturan yang mengimplikasikannya, hubungan kedua proposisi itu bukan merupakan konsekuensi mutlak atau necessary consequence. Octavianus 2006 halaman 10 menjelaskan bahwa implikatur adalah implikasi lain yang dapat diturunkan dari suatu ujaran. Dengan kata lain, implikatur adalah informasi implisit yang dapat ditentukan berdasarkan suatu tuturan. Implikatur adalah maksud, keinginan, atau ungkapan hati yang tersembunyi. Implikatur merupakan salah satu kajian dalam pragmatik. Secara sederhana, implikatur adalah makna tidak langsung atau makna tersirat yang ditimbulkan oleh yang tersurat. Implikatur dimaksudkan sebagai suatu ujaran yang menyiratkan suatu yang berbeda dengan yang sebenarnya diucapkan. Menggunakan implikatur dalam percakapan berarti menyatakan sesuatu secara tidak langsung. Ujaran yang mengandung implikatur menyiratkan sesuatu yang berbeda. Konsep tentang implikatur pertama kali dikenalkan oleh H.B. Grice dalam Octavianus 2006 untuk memecahkan masalah tentang makna bahasa yang tidak dapat diselesaikan dengan teori semantik biasa. Suatu konsep yang paling penting dalam ilmu pragmatik dan yang menonjolkan pragmatik sebagai suatu cabang ilmu bahasa ialah konsep implikatur percakapan. Konsep implikatur ini dipakai untuk menerangkan perbedaan yang sering terdapat antara apa yang diucapkan dengan apa yang diimplikasi. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan implikatur, yaitu 1. Implikatur bukan merupakan bagian tuturan. 2. Implikatur bukanlah akibat logis tuturan. 3. Sebuah tuturan memungkinkan memiliki lebih dari satu implikatur. Menurut Kristal dalam Octavianus 2006 halaman 91, implikatur secara umum dibagi menjadi 2 macam, yaitu implikatur non-konvensional atau implikatur percakapan dan implikatur konvensional atau non-percakapan. Implikatur percakapan diderivasi berdasarkan maksim percakapan, sedangkan implikatur non-percakapan diderivasi berdasarkan konvensi-konvensi tertentu. Implikatur non-percakapan dimaknai oleh penanda-penanda tertentu seperti karena itu, oh, dan lain-lain. Berikut beberapa contoh-contoh implikatur. Dapat kita lihat, ini adalah contoh implikatur. 1. Seorang tamu baru saja masuk ke ruang tamu dan berkata, "Udara panas sekali ya." A. Pernyataan itu mempunyai bermacam-macam makna yang diimplikasikan, yaitu sebagai berikut. 1. Meminta tuan rumah
berbicara di teras rumah saja. 4. Meminta kepada tuan rumah untuk menyediakan air es atau air dingin. 5. Meminta kepada tuan rumah untuk mematikan lampu. Berikut contoh implikatur kedua. Suto adalah orang Medan sehingga wataknya keras. Implikasi tuturan tersebut adalah bahwa watak keras Suto karena dia orang Medan. Apabila Suto bukan orang Medan yang dominan suku Batak, tentu saja tuturan tersebut tidak berimplikasi bahwa watak keras Suto karena ia orang Medan. Implikatur percakapan kalimat "aku sudah mandi tadi". Sebagai jawaban suatu dialog, secara literal memang tidak bersangkut paut dengan kalimat yang diucapkan oleh lawan bicara sebelumnya. Tetapi yang tersirat pada kalimat jawaban itu menyeratkan bahwa menganggap udara memang panas dan mungkin saja menyindir orang yang diajak bicara. Berikut contoh dari implikatur. Seorang ibu melihat anaknya memanjat pohon, kemudian mengatakan kepada anaknya, "Ayo, naik lebih tinggi lagi. Ayo, naik sampai puncak. Ayo teruskan." Ujaran tersebut tidak dimaksudkan untuk menyuruh anaknya agar memanjat lebih tinggi lagi, tetapi sebaliknya menyuruh anaknya turun, karena memanjat pohon itu berbahaya, dapat berakibat jatuh dari pohon dan seterusnya. Contoh selanjutnya yaitu dia memiliki banyak relasi, karena itu ia dapat pekerjaan dengan mudah. Nah, contoh di atas merupakan salah satu contoh dari implikatur non-percakapan. Kalimat tersebut dimaknai oleh karena itu. Dalam kalimat tersebut tidak terjadi percakapan, tetapi adanya pemarkah akrean itu dapat mengimplikasikan bahwa relasi membuat dia mendapat pekerjaan dengan mudah. Dalam tuturan implikatif, penutur dan lawan tutur harus mempunyai pengalaman yang sama dalam suatu konteks. Jika tidak, maka akan terjadi suatu kesalahpahaman atas tuturan yang terjadi di antara keduanya. Dalam hubungan timbal balik di konteks budaya kita, penggunaan implikatur terasa lebih sopan. Misalnya, untuk tindak tutur menolak, meminta, memberi nasihat, menegur, dan lain-lain. Tindak tutur yang melibatkan emosi mitra tutur pada umumnya lebih diterima jika disampaikan dengan implikatur. Baik, itulah tadi yang sempat saya jelaskan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua.